Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Patri. Apa kabarnya hari ini, Bu Isma? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan kesempatan kemarin, ya, Bu Isma. eh, Oke, saya kan akan melakukan bincang-bincang dengan jenengan. oke. Oh, geng, geng, geng. Monggo, silahkan, Patri. Oke, Bu Isma, terima kasih. Oke, Patri. Jadi, sesuai dengan kesepakatan kemarin, bahwa nyenengan katanya akan berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching menggunakan alur tirta. Begitu, nggih? Oke, betul sekali, Bu Isma. Leres. Oke, baik. Nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya, Patri. Oke, Mbak Isma, betul sekali. Nanti supaya agar saya lebih memahami dalam proses coachingnya saya, seperti itu. Baik. Nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, Oke. dan sangat baik. Lalu, kompetensi apa yang Pak Tri inginkan untuk dikembangkan, Pak? Iya, Bu Isma. Jadi dalam coaching nanti kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya adalah kesadaran penuh, kemudian ada Oke, mendengarkan aktif, dan oke, juga nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot oke. agar saya dapat membantu coach saya dalam Mm-mm. memecahkan masalah yang dihadapi. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali nih Pak. Nah, berarti ada 3 kompetensi nggih Pak ya? Nah, dari 3 kompetensi tersebut, nyenengan akan ambil kompetensi yang mana yang untuk yang ditekankan untuk diobservasi Pak? Baik, Bu Isma. Jadi nanti di coaching nanti saya ada tiga kompetensi yang akan saya kembangkan. Tadi yang lebih spesifiknya adalah kehadiran penuh. Kemudian nanti ada indikator dari kehadiran penuh ini adalah tentang fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach. Saya juga nanti akan menatap secara penuh lawan bicara saya atau coach saya. Dan saya juga akan selalu menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Oke, oke. Oke, baik Pak Tri. Semua sudah saya catat ya. Nah, jadi kira-kira kapan nih Pak Tri akan melaksanakan coachingnya? Oke, jadi insya Allah hari ini juga Bu, kebetulan saya sudah janjian dengan coach saya Bu Cucu. Nah hari ini juga saya akan meminta bantuan Ibu untuk mengamati bagaimana kemampuan saya dalam mengembangkan kompetensi dalam coaching ini, Bu Isma. Oke, baik Patri. Jadi nanti saya akan bantu Patri dalam proses pengembangan kompetensi yang diharapkan oleh jenengan, nggih. Nanti silahkan diatur untuk coachingnya, nggih. Semoga nanti sinyalnya bagus dan dapat berjalan dengan lancar. Baik, Bu Isma, terima kasih. Mohon izin, Bu, nggih, saya akan langsung melaksanakan coaching ini. Oh, nggih, nggih, monggo, monggo silahkan. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum, Bu Cucu. Waalaikumsalam Pak Tri Julianto. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Tri. Nggih, Bu Cucu. Sesuai dengan janji kita kemarin, kita kan akan berbincang-bincang ya sekitar 10 atau sampai 15 menit ke depan lah. Nah, jadi apa nih yang
mau disampaikan dalam perbincangan kita hari ini, Bu Cucu? Begini Pak Tri, saya kan sedikit ada masalah. Nah ini siapa tahu ini dengan ngobrol sama Pak Tri dapat membantu saya Pak Tri. Oh, nggih, monggo Bu Cucu. Nah, coba diceritakan apa sih yang sedang Bu Cucu rasakan? Monggo. Iya, jadi begini Pak Tri, murid-murid saya ini ketika pembelajaran sering ngobrol sendiri gitu loh Pak. Jadi ketika saya menjelaskan, murid-murid ini ngobrol sendiri, mainan sendiri, bahkan ada beberapa murid yang suka jahil dengan temannya. Jadi dengan teman sebangkunya ini suka jahil gitu Pak. Nah, dengan jahilnya anak ini membuat suasana ini di kelas menjadi gaduh, Pak, dan mengganggu teman yang lain. Otomatis mengganggu pelajaran yang saya berikan gitu, Pak. Oh, begitu, nggih. Jadi murid-muridnya seperti itu, nggih. Jadi ketika pembelajaran itu gaduh, ramai gitu kan? Karena Oke. ada beberapa murid yang mainan sendiri, kemudian ada ngobrol, bahkan ada yang suka jahil dengan temannya. Begitu, nggih, Bu Cucu. Oke, Pak. Ya kadang saya ini sampai merasa kewalahan gitu loh, Pak. Pak, jadi kalau suasana sudah seperti ini, seperti tidak bisa saya kendalikan gitu, Pak. Oh, nggih, betul sekali, Bu. Nah, jadi nanti dari percakapan kita, nggih, kira-kira apa yang ingin diharapkan oleh Bu Cucu atau apa yang ingin dicapai oleh Bu Cucu dengan percakapan kita? Monggo. Ya, jadi saya sih berharap ya dengan saya berbincang-bincang dengan Pak Tri, nanti ini saya dapat apa namanya membuat saya bisa menemukan solusi gitu Pak. Murid saya ini yang tadinya mainan sendiri dan suka jahil untuk bisa fokus dan tenang dalam mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran yang saya laksanakan ini dapat berjalan secara maksimal gitu Pak. Oke, baik Bu Cucu. Jadi dari perbincangan kita nanti di akhir nanti jenengan berharap nggih, supaya murid jenengan tadi yang suka bermain sendiri, ada yang mengobrol dan suka jahil dengan temannya dapat kembali fokus dalam pembelajaran dan juga dapat tenang dalam mengikuti pembelajaran sehingga nantinya pembelajaran jenengan dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh jenengan. Seperti itu nggih, Bu. Oke Pak, betul sekali. Baik, baik. Oh, begini, Bu. Eh, jadi saya ingin tahu bagaimana cerita yang sebenarnya. Coba Bu Cucu bisa diceritakan kondisi murid Bu Cucu sehari-hari di dalam kelas. Jadi begini Pak, ketika saya sedang melaksanakan pembelajaran materi matematika ini, murid-murid saya awalnya sih terlihat rapi gitu Pak, tenang, bisa dikondisikan, fokus. Namun saat murid-murid ini sedang mengerjakan lembar kerja LKPD siswa, ini ada murid yang mainan sendiri gitu loh Pak. Nah, ngobrol sendiri, bahkan ada satu murid yang senang mengganggu teman sebelahnya sehingga suasana otomatis berubah menjadi gaduh dan tidak kondusif dan saya tidak bisa apa ya uh, mengontrol gitu Pak. Itu kondisi yang saya alami. Oh, jadi begitu, Nggih. Jadi ketika Oke. pembelajaran awal yang tadinya mungkin tenang dan fokus, namun dalam pengerjaan lembar kerja atau LKPD tadi ada murid yang senang mengganggu temannya ya kan, kemudian juga ngobrol, mainan sendiri, sehingga pembelajaran jenengan jadi kurang kondusif, kurang tenang, sehingga anak-anak pun jadi ataupun suasana kelasnya jadi tidak kondusif begitu, nggih. Oke, betul Bapak. Baik, Bu Cucu. Kira-kira menurut Bu Cucu, apakah sudah pernah melakukan sebuah tindakan pada murid-murid tersebut? Oke, saya pernah Pak, otomatis ya, saya pernah menasehati murid tersebut, tapi ya tetap tidak ada perubahan gitu Pak. Jadi ketika anak itu apa namanya jahil, usil terhadap temannya yang membuat pembelajaran itu nggak kondusif, ya saya paling yang saya lakukan yaitu menasehati anak-anak tersebut, tapi terus terulang dan terulang lagi. Oh, begitu nggih. Jadi masih ada juga yang terulang nggih seperti itu.
Eh, jadi Bu Cucu sudah pernah melakukan tindakan dengan cara menasihatinya, nggih. Namun Oke. berhasil. Nah, karena belum berhasil, mungkin jenengan punya rencana ke depan agar membuat suasana kelas Ibu Cucu lebih kondusif. Begini Pak, saya punya ide gini ya, atau rencana yang akan saya lakukan mungkin membuat pembelajaran menyenangkan kali ya Pak. Jadi yang sesuai dengan apa yang murid butuhkan gitu Pak. Oh, nggih, betul sekali Bu Cucu. Jadi jenengan akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan murid. Baik, untuk pembelajaran yang menyenangkan, yang kira-kira seperti apa yang nanti akan Ibu Cucu terapkan, Bu? Oke Pak, jadi pembelajaran yang menyenangkan eh, mungkin bisa saya aplikasikan ini ya, pembelajaran yang melibatkan murid gitu, Pak. Jadi semua murid ini bisa aktif dan senang melakukan pembelajaran, Pak. Saya juga mungkin bisa menambahkan apa namanya media-media pembelajaran dengan memutarkan video pembelajaran atau juga bisa saya sisipkan ice breaking gitu, Pak. Jadi membuat anak itu kembali fokus. Menurut Bapak gimana? Bagus sekali sih Bu Cucu, idenya memang cukup baik sih. Jadi jenengan nanti akan mencoba menampilkan video-video pembelajaran mungkin di sela-sela pembelajaran juga jenengan juga akan melakukan ice breaking gitu kan. Nanti harapannya murid-murid jenengan nanti bisa aktif, kemudian fokus sehingga pembelajarannya semakin baik. Begitu nggih? Oke, Pak, betul sekali. Nggih. Nah, kira-kira Bu Cucu, lantas apa yang akan dilakukan lagi untuk dapat eh, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid? Kira-kira akan melakukan apa Bu Cucu? Monggo. Oke, Pak, saya akan melakukan pembelajaran ini yang berdiferensiasi kali ya, Pak, sesuai yang kemarin kita apa namanya pelajari, Pak, gitu. Baik, baik. Eh, Jenengan tadi mengatakan berdiferensiasi, nggih. Nah, kira-kira pembelajaran seperti apa Bu ya nantinya yang berdiferensiasi Bu? Ya, saya coba melakukan pembelajaran diferensiasi ini dengan konten-konten materi ini yang berbeda-beda, Pak. Jadi yang akan saya sisipkan diferensiasi proses juga saya lakukan, di mana saya akan membagi kelompok sesuai dengan minat murid gitu Pak dan berdiferensiasi produk juga. Jadi saya membebaskan kepada murid-murid untuk membuat produk yang sesuai dengan karakteristiknya mereka, tetapi ya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Begitu, Pak. Wah, bagus sekali, keren ya Bu Cucu idenya. Baik Bu Cucu, jadi jenengan akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di situ ada diferensiasi konten, kemudian ada proses, kemudian ada produk. Nah, lantas kira-kira langkah-langkah yang akan Bu Cucu lakukan seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Jadi langkah mungkin ya Pak yang akan saya lakukan ini adalah terlebih dulu ini mensurvey. Jadi saya pengen melihat kesiapan belajar murid dulu. Seperti apa, mana-mana saja murid-murid yang mungkin mereka kiranya sudah siap atau yang mungkin belum siap. Terus juga saya akan survei minat minat mereka. Mungkin kan pasti setiap anak minatnya berbeda-beda ya Pak. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Nah, terus juga saya akan melihat profil belajar murid karena di kelas saya ini muridnya ini ada yang dia lebih cenderung belajar menggunakan audio, ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Nah, jadi seperti itu mungkin langkah yang akan saya lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi gitu, Pak. Eh, Mantap sekali Bu Cucu. Jadi jenengan nanti diawali dengan survei ya atau pemetaan Oke. nggih. Pemetaan untuk mengetahui bagaimana kesiapan murid-murid, bagaimana minatnya, kemudian juga tadi jenengan juga mengatakan ada mengetahui untuk
profil belajarnya seperti apa. Nah, kira-kira setelah melakukan pemetaan tadi, apa yang akan dilakukan lagi oleh jenengan Bu Cucu? Ya, paling hal setelah survei tersebut yang akan saya lakukan, saya akan merancang atau mendesain rencana pembelajaran seperti Pak. Jadi RPP-nya saya buat dulu biar nanti ketika pembelajaran tidak apa namanya ya, pokoknya sudah terstruktur gitu Pak. Jadi RPP dulu yang saya akan buat. Oh, nggih, baik. Jadi jenengan menyiapkan perangkat RPP lah gitu semacamnya, nggih. Ya RPP-nya juga RPP yang berdiferensiasi tentunya ya Pak. Jadi sesuai dengan rencana yang saya lakukan. Oh, nggih, bagus sekali Bu Cucu. Nah, lantas dari setelah membuat RPP yang berdiferensiasi, kemudian jenengan eh, pembelajaran yang berdiferensiasi yang seperti apa atau yang mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi yang berdasarkan RPP yang jenengan buat. Monggo. Ya, jadi saya apa namanya punya planning. Saya akan membagi murid menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat. Setelah itu saya akan menayangkan video pembelajaran. Terus murid mengerjakan lembar kerja secara berkelompok. Eh, Selanjutnya hasilnya akan dipresentasikan di depan sesuai dengan hasil atau produk yang masing-masing mereka buat gitu, Pak. Jadi di situ ada saya masukkan diferensiasi konten karena tadi saya Oke. masukkan video pembelajaran, terus ada juga apa namanya produk yang berbeda-beda gitu Pak. Nah, bagus sekali ini ya rencana jenengan. Baik, Bu Cucu, keren pokoknya tadi rencananya dimulai dari tadi pemetaan ya sampai tadi ya menjelaskan bagaimana membuat perangkat pembelajaran dari RPP yang berdiferensiasi yang di dalamnya ada langkah-langkah juga cukup bagus. Nah, tadi jangan juga akan melaksanakan atau membuat bagi beberapa beberapa kelompok nih dan kemudian nanti mungkin jangan akan mempresentasikan hasilnya sesuai dengan kebutuhannya. Begitu nggih Bu Cucu? Nggih, Bu, nggih Pak seperti itu. Baik, baik. eh Menurut Bu Cucu nih, kira-kira kapan dilaksanakan dan apakah jenengan akan melakukan sendiri atau memerlukan bantuan dari orang lain, Bu Cucu? Nggih Pak untuk pelaksanaannya Insya Allah mulai eh, besok. Dan nantinya saya juga akan dibantu oleh rekan sejawat dalam memilih media dan sumber belajar. Mungkin itu Pak. Jadi saya pelaksanaannya mulai besok saja. Terus saya juga akan apa namanya meminta teman lah untuk apa namanya buat memantau kira-kira apa namanya media pembelajarannya itu sesuai atau tidak. Begitu Pak. Baik, Bu Cucu. Nggih, jadi jenengan pelaksanaannya ini langsung segera nggih, karena ini sangat penting untuk di kelas jenengan. Nah, kemudian juga nanti jenengan meminta bantuan mungkin rekan sejawat jenengan ataupun orang lain nggih, sehingga Iya. saya tadi sangat tertarik sekali atau sangat memberikan apresiasi tadi dengan rencana jenengan dan semoga nanti pelaksananya bisa membuat murid jenengan lebih fokus, tidak bermain sendiri, kemudian yang tadinya mengganggu teman jadi kembali aktif, kemudian suasana kelasnya bagus, fokus dalam belajar, seperti itu nggih, Bu. Oke, amin. Terima kasih Bapak. Bu Cucu. Baik, saya akan coba tunggu hasilnya, seperti apa rencana jenengan, dan nanti kita akan berbincang-bincang lagi di waktu yang akan datang. Oke, terima kasih Pak Tri Julianto atas waktunya. Terima kasih juga kepada apa namanya Bapak ini udah menyempatkan waktunya dan menggiring saya agar saya dapat menemukan solusi. Oke, sami-sami Bu Cucu, semoga sukses. Terima kasih Pak. Oke. Oke, baik, Patri. Nah, Patri, Oke. tadi Patri sudah melakukan coaching terhadap Bu Cucu, nggih. Nah, terus bagaimana itu hasilnya, Pak?
Nggih, Ibu Isma, alhamdulillah tadi berjalan dengan baik, lancar. Kemudian tadi Bu Cucu juga sudah dapat menemukan solusi dari apa yang dialami di kelasnya seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu langsung saja kita membahas analisis yang sudah dilakukan oleh Patri tadi, nggih. Jadi terkait tentang ketercapaian kompetensi, bagaimana Patri dalam mencapai kompetensi tersebut? Nggih, Ibu, terima kasih. Tadi kan saya akan mencoba mengembangkan beberapa kompetensi, nggih. Di antaranya ada kesadaran penuh. Tadi saya juga sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya pun juga Nggih. sudah mendengarkan secara baik, secara seksama, secara penuh atas apa yang tadi dibicarakan, yang sudah direncanakan oleh coach saya. Saya juga tadi sudah berusaha menyimak dengan sebaik-baiknya terhadap coach saya dan tidak melakukan hal-hal lain sehingga saya tetap fokus kepada coach dan pada apa yang sedang dibicarakan. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Tri. Ya, betul sekali. Saya juga tadi sudah mengamati bagaimana Patri sudah hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif pada saat Bu Cucu menyampaikan pesannya, dan memberikan pertanyaan berbobot juga terhadap Bu Cucu, sehingga ya tadi hasilnya sungguh luar biasa nih Patri. Oke, Bu Isma, terima kasih. Jenengan sudah berkenan mendampingi, melakukan penilaian terhadap eh, saya dan atas apa yang tadi dilaksanakan oleh saya dan Bu Cucu seperti itu. Oke, sama-sama Patri. Jadi gini Pak, dari kegiatan ini, apa rencana Patri selanjutnya agar untuk dapat dikembangkan, mengembangkan kompetensi coachingnya gitu Pak? Oke, baik. Rencana saya untuk selanjutnya yaitu saya akan mencoba melakukan eh, menambah atau menambah sebuah kompetensi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, kepada coach saya sehingga Oke. harapannya adalah coach saya nanti lebih terdorong dalam bagaimana memecahkan atau mencari solusi dari masalah yang sedang dialami seperti itu Bu. Oke. Nah, lantas nih, langkah-langkah apa yang akan Patri lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut Pak? Oke, Bu. Jadi ada beberapa langkah yang akan saya terapkan di kedepannya, yaitu saya akan mencoba merefleksikan diri saya sendiri agar Oke. sebagai sebuah perbaikan gitu, ke depannya, tentunya agar lebih Hmm. baik dan lebih maksimal. Dan juga saya akan mencoba mencari beberapa referensi atau rujukan, dan juga saya juga akan berkolaborasi bekerjasama dengan berbagai pihak agar saya dapat menambah wawasan seperti itu. Oke, oke. Jadi Patri nanti akan melakukan refleksi dan mencari referensi, nggih. Lantas kapan nggih Pak rencananya akan dilaksanakan? Nggih, baik. Rencana saya akan melaksanakan tadi adalah secepatnya sih Bu. Mungkin dari setelah ini saya bisa langsung mengimplementasikan seperti itu Bu. Oke, jadi secepatnya nggih Pak. Nggih, Baik, nanti Wisma. kita akan berbincang lagi nggih untuk melihat hasil refleksi jenengan secepatnya juga berarti nggih Pak. Nggih, Bu Wisma. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Semoga perbincangan kita kali ini akan membawa manfaat untuk kita semua nggih Patri. Nggih. Amin, amin. Oke, cukup dari saya nggih Patri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Isma. Terima kasih. Oke, sami-sami.